Shalom adik-adik pra-remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online pra-remaja pada saat pagi hari yang indah ini. Tentunya kami berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani hidup ini dan penuh dengan sukacita. Baik adik-adik pra-remaja yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai belajar mengenai firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau memulai ibadah pra-remaja kami pada saat pagi hari ini. Kami minta pimpinan Tuhan agar ibadah kami ini boleh berjalan dengan lancar dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik pra-remaja, mungkin saat ini kita boleh merasakan bahwa hari-hari kita ini begitu berat dirasakan, tapi kita percaya bahwa ada pimpinan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, adik-adik, pada saat ini Tante mau memberikan firman Tuhan, atau kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan mengenai tidak melupakan pemberian dari orang lain, atau minimal kita mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut yang sudah memberikan pemberian yang terbaik dalam kehidupan kita ya adik-adik. Mungkin memang hal sepele, hal seperti itu ya. Kita lupa mengucapkan terima kasih, tapi itu menyangkut hal yang besar sekali. Karena ucapan terima kasih itu merupakan bentuk penghargaan kasih kita kepada orang tersebut. Bentuk perhatian kita kepada orang tersebut. Jadi jangan remehkan kata ucapan terima kasih ya adik-adik. Kadang memang banyak sekali di antara kita, bahkan orang dewasa, bukan hanya anak-anak saja, melupakan hal yang kita anggap sepele, yaitu mengucapkan terima kasih. Tapi itu merupakan hal yang terbesar dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menghargai orang lain. Baik adik-adik, kita akan buka Alkitab kita pada saat pagi hari ini, yaitu di Lukas 17 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Adik-adik boleh baca di rumah, nanti Tante Lalan akan bacakan untuk adik-adik semua ya. Lukas 17 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-19. Di situ judulnya ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, adik-adik, ada sebuah cerita mengenai seorang anak, katakanlah anak itu bernama Adi. Nah, Adi ini tidak lama akan merayakan ulang tahunnya. Nah, sebagai seorang anak, Adi ini menginginkan di hari ulang tahunnya itu mendapatkan hadiah spesial ya dari kedua orang tuanya. Nah, dia mengutarakan maksudnya itu kepada papa mamahnya, dia ingin sebuah hadiah yang spesial. Pokoknya Adi pengen hadiah yang bagus ya Pak, ya Mah. Nah, papa dan mamahnya itu mengabulkan permintaan Adi, tapi dengan satu syarat. Apa adik-adik syaratnya?
Nah, syaratnya ini Adi itu harus belajar yang rajin dan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, dengan semangatnya Adi mengiyakan, Adi menyetujui permintaan atau syarat yang papa mamahnya minta kepada Adi. Dia rajin belajar dan terbukti nilainya dia bagus-bagus dan nilainya baik. Nah, tibalah hari ulang tahun Adi. Ketika Adi pulang sekolah, dilihatnya ada sebuah bungkusan yang besar di meja ruang tamu. Di situ ada papa dan mamahnya sedang duduk. Lalu dia bergegas masuk, dia mendekati bungkusan itu, dia bilang, "Papa, ini apa? Ini besar sekali," kata Adi. Lalu kata papa, "Ya bukalah, ini hadiah ulang tahun kamu karena kamu sudah rajin belajar dan nilai kamu bagus-bagus." Lalu dia buka bungkusan itu, dilihatnya adalah hadiah yang selama ini dia idam-idamkan, yaitu PlayStation atau PS dalam versi yang terbaru pada saat itu. Nah, Adi melompat kegirangan, "Hore, aku dapat PS yang baru, aku dapat PS yang baru." Lalu dia bilang, "Papa, ayo pasangin dong PS-nya, aku mau main, pokoknya sepuasnya aku pengen main." Lalu papahnya memasangkan si PS itu ke televisi, lalu Adi dengan semangatnya dia bermain. Saking asiknya dia melupakan satu hal. Apa itu adik-adik? Ya, Adi melupakan kata ucapan terima kasih kepada papahnya yang sudah memberikan dia hadiah, yaitu hadiah yang diinginkan oleh Adi. Nah, sama seperti cerita ke-10 orang kusta ini. Ya, kita tahu kalau zaman dulu itu orang kusta itu diasingkan. Dia harus ditempatkan di suatu tempat, disatukan bersama penyakit-penyakit kusta lainnya. Dia tidak boleh masuk ke dalam bait suci, tapi mereka harus menemui imam-imam agar mereka boleh menjadi tahir, baru mereka boleh bersatu lagi dengan keluarga mereka. Mereka diasingkan dengan keluarganya, mereka diasingkan dengan anak atau saudaranya. Nah, hidup mereka sangat menderita sekali karena penyakit kusta itu adalah penyakit yang menajiskan, penyakit yang menular. Nah, saat itu ketika Yesus tiba dalam perjalanannya ke Yerusalem, dia mendengar ada orang yang berseru-seru, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Ternyata ke-10 orang kusta. Nah, lalu Yesus bilang, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Apa yang terjadi adik-adik? Sebelum sampai ke imam-imam, mereka sudah sembuh atau sudah tahir. Nah, yang dilakukan ke-10 orang kusta itu, mereka melompat kegirangan, tapi hanya satu orang, yaitu orang Samaria yang berbalik lagi kepada Yesus, mengucap syukur, mengucap terima kasih kepada Yesus karena sudah disembuhkan. Nah, adik-adik, dari cerita seperti ini, bahwa ke-10 orang kusta ini kita tahu bahwa siapa yang tahu berterima kasih yaitu adalah orang Samaria. Kita bisa narik kesimpulan dari cerita ini. Yang pertama yaitu bahwa Yesus ketika perjalanannya ke Yerusalem, kita tahu perjalanannya itu berjalan kaki, gimana jauhnya, gimana beratnya perjalanan Yesus ketika sampai di desa itu. Harusnya sebenarnya Yesus tuh ingin istirahat di desa tersebut. Sebenarnya kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang peduli. Yesus adalah Allah yang peduli. Coba aja kalau Yesus nggak peduli ya, aku lelah nih, aku nggak mau ngedengerin panggilan orang, aku pengen istirahat. Tapi Yesus peduli akan seruan orang-orang yang berpenyakit kusta itu. Nah, jadi adik-adik, bahwa dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Yesus selalu mendengar seruan kita. Dia tidak pernah terlalu lelah, dia tidak pernah terlalu sibuk untuk mendengarkan seruan kita. Dia selalu menjawab setiap doa-doa kita, dan kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Itu membuktikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang peduli. Yang kedua, bahwa orang-orang kusta ini sadar diri. Dia berseru dari kejauhan, mereka berseru dari kejauhan, ya, karena hukum yang tidak memperbolehkan mereka untuk berinteraksi secara dekat. Ya, seperti sekarang sedang pandemi corona ya, jaga jarak.
ya. Jadi supaya penyakitnya itu tidak menular. Tapi mereka percaya bahwa hanya Yesus yang dapat menyembuhkan. Hanya Yesus yang dapat mentahirkan segala sakit penyakit yang mereka alami, khususnya saat ini mereka alami adalah penyakit kusta. Dan yang ketiga, bahwa kita harus merespon perbuatan Yesus itu begitu luar biasa, seperti orang Samaria ini. Orang Samaria ini merasa bahwa hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan dirinya, sehingga dia tahu rasa berterima kasih. Dia berbalik lagi kepada Tuhan, dia berbalik untuk mengucapkan terima kasih, mengucapkan syukurnya bahwa dia sudah disembuhkan. Jadi orang Samaria ini bukan hanya sembuh secara jasmani, tapi rohaninya juga semakin dikuatkan. Rohaninya juga diselamatkan karena dia percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mungkin ucapan terima kasih itu seperti tadi di awal Tandalan bilang bahwa itulah perbuatan sepele, tapi itu besar sekali dampaknya. Dengan kita mengucapkan terima kasih, orang itu merasa dihargai oleh kita. Orang itu merasa diperhatikan oleh kita. Jadi, jangan lupa kalau misalnya ada yang memberikan sesuatu pemberian, kita ucapkanlah terima kasih. Ucapkanlah kita bahwa kita menyayangi mereka. Seperti papa kita, mama kita sudah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Dan kita harus senantiasa mengucapkan terima kasih kepada mereka, khususnya kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberkati kita, bahkan Tuhan rela mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa yang pertama tadi bahwa Tuhan peduli. Yang kedua bahwa kita sadar diri bahwa kita ini apa di mata Tuhan. Kita ini biji mata Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan. Tuhan akan senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, hendaklah kita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Baik adik-adik, dari cerita tersebut, dari firman Tuhan tadi, kita boleh merenungi bahwa kehidupan kita ini adalah semua berkat dari Tuhan. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, kita percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Dan tidak lupa adik-adik, kita ucapkan terima kasih. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan lupa ya adik-adik, kita ucapkan terima kasih kepada papa, mama, atau orang-orang yang mungkin spesial di hati kita. Terkhususnya kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, biarlah melalui pembelajaran firman Tuhan ini, kami boleh belajar ya Tuhan untuk mengucapkan terima kasih, mengucapkan syukur kami ya Tuhan, terkhusus kepada Tuhan Yesus yang sudah begitu baik dalam kehidupan kami, memberikan kesehatan, memberikan perlindungan, bahkan memberikan berkat-berkat yang melimpah setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, berkati anak-anak pra-remaja ini, kehidupannya, pergaulannya, studinya ya Tuhan, biarlah mereka senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, biarlah kami beralaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.